Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah, mengawali pertemuan ini, marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas segala lipat rahmat, taufik dan hidayahnya, kita sampai saat ini masih diberi kesehatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan salah satu ibadah wajib bagi umat Islam, yaitu melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan alhamdulillah juga kita bisa melaksanakan sholat zuhur bersama di siang hari ini. Mudah-mudahan ibadah kita, sholat kita, puasa kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita yang menjadi nabi terakhir buat kita semuanya, dan contoh sulawakan buat kita semuanya. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dengan salah satunya adalah memperbanyak baca sholawat kepada Rasulullah, telah kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu, dan adik yang dirahmati Allah, saya akan melanjutkan pada pembahasan hari ini mengikuti dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, yaitu hadis yang tertulis dalam kitab Arba'in Nawawi. Pada beberapa pertemuan yang lalu sudah dibahas hadis yang ke-1 sampai hadis yang ke-5 oleh beberapa pemateri sebelumnya. Sekarang kelanjutannya adalah hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 ini bunyinya adalah An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasiha kulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim wa muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi Rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam pada umumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para bapak, ibu, dan adik-adik yang dirahmati Allah, hadis yang sudah saya sebutkan tadi sebenarnya ada banyak perawi, tidak hanya sekedar Imam Muslim, tapi juga diriwayatkan oleh hadis Bukhari, terus kemudian Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Syafi'i, Ahmad, Darimi, Ibnu Hibban, Tabarani, dan masih banyak lagi beberapa ahli hadis yang meriwayatkan hadis tersebut. Lah kemudian status hadis daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini statusnya adalah hadis sahih, baik dari segi substansi matanya maupun perawinya maupun syaratnya adalah sahih. Sekalipun toh mungkin Abi Ruqayyah Tamim ini tidak banyak meriwayatkan hadis, ya tidak banyak, tapi hadis ini adalah hadis yang sangat sahih sehingga bisa kita gunakan sebagai pegangan hidup kita. Kemudian kita kembali terhadap pengertian atau maksud daripada hadis yang sudah saya sebutkan
siapa? Lillahi wa likitabihi, bagi Allah, Rasulnya, kemudian kitabnya, Rasulnya, iman muslimin, imannya orang muslim dan umat muslim. Kalau kita pahami secara internet, secara bahasa, tentu akan membingungkan. Masa agama itu nasihat bagi Allah? Lah yang membuat agama itu Allah, kok malah Allah yang dinasihati? Ya, nasihat itu agama bagi kitabnya Allah, bagi Rasulnya Allah. Ini kalau kita secara bahasa tentu akan sedikit membingungkan. Karena itu maka perlu ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksudkan dengan ad-din nasihat. Jadi ad-din kalau dalam ilmu nahwu sharaf itu ada al itu bermakna takrif. Jadi maksudnya adalah ad-din itu, ad-din adalah agama Islam. Nah kemudian nasihat ini sudah memiliki arti yang begitu kompleks, begitu banyak, mulai dari iradatul khair, jadi kehendak untuk kebaikan, atau iradatul khair itu melakukan sebuah kebaikan apapun bentuknya. Ketika perilaku atau sesuatu itu mengandung kebaikan, maka itu adalah nasihat. Jadi nasihat ini memiliki dua unsur, yaitu dimensi dunia dan juga dimensi ukhrawi atau akhirat. Jadi kalau ada istilah nasihat, maka konotasinya tidak hanya kebaikan di dunia, tapi juga kebaikan di akhirat. Dan masih ada lagi beberapa makna yang terkandung daripada an-nasihat itu sendiri. Nah, kemudian yang dimaksudkan dengan hadis di sini apa? Ad-dinu nasihat. Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim. Itu apa maksudnya? Jadi maksud di sini adalah agama itu mengandung arti keimanan. Jadi topangnya, tiangnya agama itu adalah adanya nasihat, yaitu iman. Yang dimaksudkan di sini adalah keimanan. Lah iman itu kepada siapa? Kalau dilihat dari rentetannya, ini Rasulullah juga memberikan pengajaran pada kita semua, mulai dari yang paling khusus sampai yang khusus, paling khusus sampai yang khusus, dari yang umum, dari yang paling afdol sampai yang afdol. Dimulai dari siapa iman itu? Tentu lillahi, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meyakini zahiran wa batinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, kita harus meyakini betul. Nah, keyakinan kita kepada Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah itu, ya tentunya harus diwujudkan dengan apa? Yaitu dengan perilaku yang berusaha betul kita untuk menyesuaikan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari menjalankan perintah-perintahnya sampai menjauhi larangan-larangannya. Karena memang fungsi manusia itu diciptakan ini ada tiga. Jadi manusia diciptakan oleh Allah itu fungsinya ada tiga. Yang pertama adalah sebagai abdul, sebagai hamba. Kalau sebagai hamba tentu apa yang harus kita lakukan ya sami'na wa ata'na. Kita harus taat apa yang menjadi tujuan kita diciptakan oleh Sang Pencipta, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan ya oleh Allah ini tidak lain kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fungsi atau peran manusia itu adalah sebagai abdul. Kemudian yang berikutnya apa?
Fungsi manusia adalah sebagai syahadat, sebagai saksi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anda mungkin tidak beriman di dunia, mungkin ya di antara manusia makhluk Allah ya dia tidak beriman, tapi pasti nanti akan menyaksikan di akhirat bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, alhamdulillah kita ini adalah tidak cuma di akhirat, di dunia sudah kita menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kita harus beriman kepada Allah. Jadi ad-din nasihatun lillah. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, peran manusia adalah sebagai apa? Khalifah, sebagai khalifah pengganti. Jadi kita ini yang bisa menjadi pengganti. Ya, khalifah itu menjadi pengganti, menjadi pengatur yang mengatur kehidupan di dunia ini. Ya, sebagai khalifah kita diberi titipan oleh Allah sebagai khalifah. Bumi ini rencana mau dititipkan kepada gunung, pada siapapun tidak ada yang bisa untuk mengatur kehidupan dunia ini. Ternyata manusia yang bisa mengatur kehidupan dunia ini. Maka kita statusnya disampaikan sebagai hamba, sebagai syahadat, juga sebagai khalifah fil ardh, penerus. Kemudian yang berikutnya adalah nasihat untuk kitanya. Maksudnya kita harus beriman bahwa Allah menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, yaitu Al-Qur'anul Karim. Nah, kalau kita bicara Al-Qur'an ini sangat panjang sekali. Di kitab Allah itu ada 4, yang terakhir adalah Al-Qur'an. Ini menyempurnakan ajaran-ajaran daripada kitab-kitab sebelumnya. Makanya Quran itu dari Corona, yang Al-Quran itu masdar, kumpulan dari kitab-kitab sebelumnya dan menyempurnakan dari kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah ke Rasul sebelum Nabi Muhammad. Ada kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Lah, kalau kita bicara tentang Al-Quran, begitu banyak keistimewaan yang ada di dalamnya. Rasulullah itu memiliki banyak mukjizat, ya, mulai dari apa namanya, jarinya itu bisa keluar air, bisa memegang, membelah matahari dan lain sebagainya. Tapi dari sekian banyak mukjizat itu yang paling besar adalah mukjizat Al-Quran yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena keistimewaan yang begitu banyak, kita mendengarkan saja sudah mendapatkan pahala, apalagi membaca, apalagi menghayatinya, apalagi mengamalkannya. Sangat luar biasa sekali pahala keistimewaan yang terkandung dalam Al-Quran ini. Tidak hanya sekedar pahala, tapi juga menjadi syifa buat kita. Itu sudah banyak sekali riset-riset penelitian yang menjelaskan begitu luar biasanya Al-Quran. Dan sisi manfaatnya baik terhadap kesehatan mental, ya, itu sangat luar biasa. Kesehatan fisik juga sudah diteliti banyak sekali. Tidak bermaksud untuk membuktikan, tapi ternyata memang itulah yang terjadi. Ya, kalau iman itu tidak perlu dibuktikan, maksudnya kita mempercayai Al-Quran tidak perlu dibuktikan. Kalau tidak terbukti lagi bagaimana? Tapi terlepas itu semuanya, ada beberapa yang mencoba untuk melakukan sebuah riset, akhirnya idenya seperti itu. Kalau dalam Al-Quran dikatakan wasyifa'un, rahmatun wasyifa'un, wa nazzilul Qur'ani ma huwa syifa, tidak kuturunkan Al-Quran ini kecuali untuk obat, nah obat zahir dan batin. Jadi itu, karena itulah maka kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang beriman kepada
Allah dan juga kepada kitab-kitab Allah. Kemudian berikutnya dalam hadis tersebut dikatakan ad-dinu nasyihatun lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi, yaitu iman kepada Rasulnya. Di antaranya adalah yang tentu kita harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW di samping nabi-nabi sebelumnya. Ya, nabi di samping nabi-nabi sebelumnya. Artinya iman kepada Rasulnya itu apa? Ya tentu kita harus mempercayai betul apa yang dinasihati oleh Rasulullah. Kita tidak percaya satu hadis, sementara hadis itu betul-betul sahih, maka kita sendiri bisa dianggap sebagai orang yang kufur, orang yang keluar dari Islam. Hati-hati, kita harus reaktif terhadap hadis. Nah, ketika hadis itu sudah betul-betul sahih, syaratnya jelas, rawinya jelas, maka kita harus mempercayainya itu. Kalau tidak percaya satu saja, berarti kita juga tidak percaya kepada Rasulullah. Makanya harus hati-hati. Ya, jadi yang ketiga ini adalah iman kepada Rasulullah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu segalanya benar, semuanya benar. Walaupun nanti dalam penafsirannya, dalam memahaminya mungkin agak sedikit berbeda-beda. Tapi yang jelas di dalam salah satu hadis itu dikatakan apabila orang itu ingin selamat di dunia dan juga ingin selamat di akhirat, maka peganglah dua hal ini. Kalau tufikum amroni, aku tinggalkan kepada kalian semua dua hal. Apabila kalian semua berpegang teguh terhadap kedua hal ini, maka Anda menjadi orang yang selamat. Apa itu? Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat adalah para pemimpin, ya, yaitu aimatil mukminin, imam-imam kita. Bicara pemimpin, bicara imam ini ada dua golongan sebenarnya. Ada rububiyah, ada ulul amri minkum. Rububiyah yaitu ulama-ulama yang mengajarkan akhlak, mengajarkan hukum Islam. Pokoknya al-ulama warasatul anbiya itu harus betul-betul kita ikuti. Kemudian juga ulul amri minkum, ini juga harus kita taati, lagi tidak mengajarkan kepada hal-hal yang maksiat, harus kita ikuti, ikuti. Kalau tidak, berarti kita buat, dan itu sangat dilarang di dalam ajaran agama Islam. Dan yang terakhir adalah yaitu nasihat untuk seluruh kaum muslimin. Jadi selain para ulama, para penguasa, maksud dari hadis di sana dijelaskan yaitu memberi bimbingan kepada umat Islam agar bisa meraih kebaikan di dunia dan di akhirat. Kita memiliki kewajiban sebagai orang muslim, sebagai orang mukmin, yaitu untuk watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, yaitu saling berwasiat terhadap hal-hal yang benar dan hal-hal yang sabar. Kepada siapa? Ya kepada semuanya. Ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Jadi akhir daripada hadis ini kita bisa memahami bahwa hadis nomor 6 ini begitu luar biasa. Apa implikasinya dalam kehidupan kita? Kita sebagai seorang akademisi jangan berbangga hati, bersenang dengan kecerdasan yang kita miliki, dengan pengetahuan yang kita dapatkan. Itu semua akan menjadi omong kosong belaka kalau tidak berkuat, tidak kita landaskan dengan pemahaman terhadap agama yang benar. Einstein mengatakan bahwa orang hebat, ilmuwan hebat, tapi dia tidak memahami agama, maka seperti dia buta di dalam mengalami kehidupan ini. Orang yang ahli agama tapi juga tidak mengenal ilmu pengetahuan, maka seperti dia dulu orang yang buta, orang yang lumpuh. Lumpuh tidak bisa berbuat banyak. Ya, jadi intinya mari kita selalu untuk berusaha dan terus berusaha untuk menambah pengetahuan kita.
mempelajari hadis ini. Jadi alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah hafal satu hadis. Hati menasihatkan kunna qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil mu'minin wa amatihi wa rawahu Muslim. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan saya. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.